Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana wa yassara lana lis-salatil jama'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh azakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita awali kajian ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa akhrijna min ukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita masih di tema besar tentang limadza nusalli, kenapa kita sholat, kenapa kita harus sholat. Hari ini kita masuk ke poin yang ke-24. Apa bunyi poin yang keempat, alasan mengapa kita sholat? As-salatu nahiyatun 'anil munkarat wa 'asimatun minasy syahawat. Salat itu mencegah seseorang dari perbuatan mungkar dan pelindung kita dari mengikuti syahwat. Nah, tentu salat yang dimaksud ini salat yang khusyuk ya. Salat yang mengikuti ketentuan. Karena saya sering mengatakan banyak orang yang melakukan gerakan salat tapi tidak salat. Kalau melakukan gerakan salat anak kecil bisa. Banyak orang yang membaca doa tapi tidak berdoa. Kalau orang berdoa pasti khusyuk dia. Tapi kalau orang membaca doa ya belum tentu. Ya, namanya membaca doa. Yang baca doa pokoknya dibaca aja gitu. Tapi kalau orang berdoa mesti dia berada di pihak yang lemah, pihak yang butuh, pihak yang sedang dalam keadaan darurat. Nah, sikapnya orang yang berdoa itu pasti menunjukkan ketawaduan. Nah, begitu juga dengan salat ya. Maka orang yang salat maka pastilah dia paling istiqomah. Istiqomah maksudnya apa? Paling meninggalkan yang mungkar. Kalau ada orang yang sholat memiliki beberapa kekurangan, kemungkinan orang yang tidak sholat akan lebih banyak kekurangannya. Karena itulah mengapa dalam hadis Nabi, hadis sahih, yang pertama kali dihisab yaumul qiyamah adalah salat. Kenapa? Karena kalau salat itu baik, otomatis yang lain itu akan menjadi baik. Jadi timbangannya itu salat. Maka kalau orang salatnya nggak baik, pasti urusan-urusan yang lain itu tidak baik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istrinya Hajar di lembah yang tak berair, di padang pasir, meninggalkan putranya Ismail yang masih bayi, apa doanya Nabiullah Ibrahim ketika meninggalkan mereka? Mestinya doanya, ya Allah berikan air minum kepada mereka. Ya Allah mestinya doanya berikan kepada mereka makanan. Tapi doa Nabi Ibrahim adalah Rabbi Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka nanti orang-orang yang mendirikan salat. Para ulama mengatakan kenapa doanya
cuma itu Nabi Ibrahim? Mengapa doanya yang pertama kali dipanjatkan ketika meninggalkan Hajar, meninggalkan Ismail di padang pasir adalah salat? Karena salat itu adalah pangkal kebaikan. Kalau salat kita baik, maka urusan-urusan yang lain akan menjadi baik. Ada seseorang yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulanan yusallil laila kullahu fa idza asbaha saraq. Ya Rasulullah, ada seseorang yang salat malam. Berarti salat qiyamul lail. Tiap malam dia salat. Tapi kalau masuk waktu pagi dia menjadi mencuri. Apa kata Nabi? Sayanhahu ma taqul aw satamna'uhu salatuhu. Ya. Salatnya ini nanti lama kelamaan akan melarang dia atau mencegahnya dari nyolong itu sendiri. Jadi justru kalau kita masih banyak kelemahan, ya justru salatnya diterusin. Jadi jangan kita berkata percuma ente salat tapi korup, percuma ente salat tapi berbuat maksiat ini, berbuat maksiat itu. Justru kata Nabi, satamna'uhu salatuhu. Salatnya bakalan mencegahnya dari perbuatan mencuri itu atau perbuatan buruk yang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum Syuaib, ketika Nabi Syuaib itu melarang mereka dari perbuatan keji dan mungkar, yang mereka sebutkan kepada Nabi Syuaib adalah surat Hud ayat 87. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha. Wahai Syuaib, kata kaumnya, ketika Nabi Syuaib berdakwah, penentangan kaumnya ini, mereka berkata, apakah salatmu yang memerintahkan engkau agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Atau salatmu itu juga yang memerintahkan kami, memerintahkanmu agar kami meninggalkan apa saja yang kami ingin lakukan terhadap harta kami? Jadi yang disebut itu oleh kaumnya salat. Makanya orang kalau masih berbuat keji dan mungkar, itu yang perlu diperbaiki salatnya, bukan malah meninggalkan salat. Perbaiki khusyuannya, perbaiki rukun-rukunnya, perbaiki kualitas salatnya, kuantitas salatnya. Otomatis nanti yang lain akan diperbaiki oleh salat itu. Nah, ini luar biasa. Maka jangan pernah kita mengatakan ndak usah salat kalau masih maksiat. Justru kalau kita masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, perbaikilah salat. Nanti salat itu yang akan memperbaiki. Jadi luar biasa. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina min qablikum. Hendaklah kalian salat malam karena salat itu adalah kebiasaannya orang-orang saleh sebelum kalian. Jadi sekaligus ini nyindir kita juga ini. Kalau kita belum biasa salat malam, berarti belum soleh. Ya, karena kebiasaan orang soleh, ya habitnya orang soleh itu, orang bilang success habit. Nah, biasanya orang-orang sukses itu punya habit yang sama, kira-kira gitu. Sama. Ya, orang-orang soleh itu punya habit yang sama. Apa kata Nabi? Salat malam. Nah, jadi kita mungkin ya belum pada peringkat solehin kalau kita masih salat wajib saja. Salat wajib itu standar minimal, ya. Kemudian wa qurbatun ilallah. Salat malam itu adalah qurbah ilallah, sesuatu yang membuat kita dekat kepada Allah. Kenapa Pak salat malam itu membuat kita dekat kepada Allah? Karena di suasana malam itu hening. Di suasana malam itu kalau istilahnya telepon, ya internet sedang nggak banyak pakai orang. Jadi ketika kita sholat di malam hari,
itu kita akan merasakan kedekatan. Wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Jadi kalau siapa yang ingin merasakan kedekatan kepada Allah, maka hendaklah dia salat malam. Karena kalau ibarat cermin, kalau banyak yang lewat, ya nggak fokus. Tapi kalau cermin itu ada satu orang yang lewat, maka yang tampak di cermin itu adalah dirinya. Nah, di waktu hening itu ibarat cermin hanya kita. Ya, tidak banyak orang yang melakukan salat malam, maka seseorang akan merasakan kedekatan yang luar biasa. Wa manhatun 'anil ismi. Salat malam itu akan menghindarkan orang dari perbuatan dosa, wa takfir lissayiat, dan akan menggugurkan dosa-dosa. Dan yang menarik yang terakhir ini bagi yang kita yang sudah berusia 40 tahun, salat malam ini ternyata wa mat'radatun lidda'i anil jasad. Dia bisa mengusir penyakit dari tubuh. Ini hadis sahih. Jadi salat malam itu selain dia akan membuat kita punya kemampuan untuk meninggalkan kemungkaran, ya, maka salat malam itu juga ternyata memiliki kemampuan bagi tubuh imunnya akan kuat. Ya, jadi penyakit-penyakit itu kebuang dengan salat malam. Sudah banyak orang punya penyakit dan rutin berobat. Saya heran juga tuh, seumur hidup berobat. Tapi giliran mau terapi dengan salat, sebulan dia terapi salat kok nggak sembuh-sembuh, Ustaz. Padahal dia minum obat seumur hidup. Ya, tapi giliran terapinya terapi salat baru sebulan udah berhenti. Subhanallah. Nah, maka kita kalau mau mengobati penyakit kita melalui salat malam, itu adalah rekomendasi Nabi. Tapi kalau kita mengobati penyakit-penyakit dengan obat tertentu, itu rekomendasi dokter. Nah, pertanyaannya bagaimana kita melakukan yang direkomendasikan dokter, tapi kita tidak melakukan yang direkomendasikan Nabi. Jadi kalau rekomendasi dokter itu kan kemungkinannya sekian persen. Tapi kalau yang direkomendasikan Nabi itu bukan kemungkinan, tapi itu kepastian. Nah, maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat itu ketika kita salat, kita sedang memasukkan tenaga, energi. Makanya orang yang salatnya benar, Pak, akan lebih energik, akan lebih powerful, sehingga dia mudah untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena dia punya kekuatan dari dalam. Nah, itu analoginya seperti itu. Baik, kita masuk ke poin yang ke-25. Jadi poin ke-24, salat bisa membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat itu bisa membuat kita terjaga dari menuruti hawa nafsu. Jadi ibaratnya akal kita, hati kita itu jadi lebih kuat dari hawa nafsu. Maka dia menjadi leader. Tapi kalau kita tidak salat, hawa nafsu kita itu akan lebih kuat daripada akal kita, daripada hati kita. Masuk ke poin 25. As-salatu kaffaratun lis-sayyi'at wa mahiyatun lil khati'at. Nah, ini juga bisa menjadi jawaban bagi poin yang ke-24 tadi. Kenapa salat itu kok orang bisa memiliki kekuatan untuk tidak menuruti hawa nafsu, kekuatan untuk meninggalkan yang mungkar? Jawabannya adalah karena salat itu menghapus dosa-dosa. Kan dosa itu beban, Pak. Orang yang banyak dosa itu banyak bebannya. Mungkin kita katakan beban itu kalau orang ngangkat batu, ngangkat barbel, itu beban fisik. Orang yang bermaksiat, Pak, itu beban psikologis. Dia membebani jiwanya dengan kegelisahan. Karena dosa itu pasti gelisah. Karena orang berdosa itu pasti merasa bersalah. Iya kan? Beda dengan orang yang melakukan ketaatan. Orang melakukan ketaatan itu hatinya tenang. Karena apa? Dia tidak melawan sunatullah. Kalau kita tawaf mengikuti arah kan lebih gampang. Coba melawan arah, itu butuh energi. Sama kalau kita bawa motor, bawa mobil,
ikut arahnya, arusnya gampang. Coba lawan arus. Jadi orang yang berbuat dosa itu melawan arus. Maka dia lelah, maka dia capek. Dia melawan hati nuraninya sendiri. Makanya yang pertama kali menghukum orang yang berdosa adalah dirinya sendiri. Yang pertama kali mengecam orang yang berdosa adalah dirinya sendiri. Nah, beban dosa ini yang membuat orang nggak punya power, Pak, karena udah lelah dengan dosa itu, lelah, capek, jadi nggak punya power sudah. Untuk meninggalkan syahwat udah nggak punya power lagi. Untuk meninggalkan yang mungkar nggak punya power lagi, karena sudah capek, sudah lelah. Maka sholat itu dia menghilangkan dosa-dosa yang menjadi beban kita. Dosa hilang, akhirnya kita menjadi ringan, Pak. Hati kita tuh menjadi ringan. Ketika ringan, kita memiliki kekuatan untuk beraktivitas, kekuatan untuk meninggalkan yang mungkar. Ya. Maka pribadi orang yang sholat itu kalau sholatnya benar, dia pribadi yang gesit, pribadi yang tangkas. Ya, kenapa? Karena hatinya, pikirannya tidak dibebani oleh dosa. Kita pernah dengar Nabi Yunus, kapalnya mau karam kan gara-gara dosa, Pak. Nabi Yunus kan melakukan dosa, maka kapal itu mau tenggelam. Ternyata yang menjadi sebab Nabi Yunus apa? Beliau meninggalkan tugas dakwanya sebelum ada perintah dari Allah. Jadi ternyata dosa itu saja itu bisa membuat kapal mau tenggelam karena beratnya itu. Maka orang yang berdosa itu pasti berat. Nah, jadi kalau kita mau sholat malam kok berat, itu berarti banyak dosa. Maksud saya tuh kesehatan jiwanya bermasalah. Jadi kalau kita mau cek kesehatan hati kita sehat atau tidak, karena yang namanya orang sehat itu dengan orang sakit beda, Pak. Orang sehat kuat, orang sakit lemah. Orang sehat itu menikmati makanan, orang sakit nggak nikmat makanan. Maka orang sehat itu kuat, orang sehat hatinya kuat bangun malam, kuat tahajud, kuat tilawah Quran. Tapi kalau orang sakit nggak kuat, Pak. Yang kedua, orang sehat itu menikmati makanan. Nah, orang sehat hatinya, Pak, menikmati ibadah, karena makanan bagi hati adalah ibadah. Jadi kalau kita ibadah itu nggak menikmati, itu pasti sakit hati kita. Berarti kita sedang sakit. Kalau kita nggak kuat beribadah, itu bukan karena nggak kuat fisik, tapi nggak kuat hati. Kenapa hatinya nggak kuat? Ya karena banyak dosa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kita lihat ini kan yang hadir kan mayoritas yang udah usia-usia 40 ke atas ini. Anak-anak mudanya nggak datang. Ini kan berarti bukan urusan fisik ya. Ini bukan urusan fisik ternyata. Ya, kadang-kadang yang sholat malam orang tua, anak-anak muda nggak sholat malam. Tapi kalau main bola kaki itu kuat mereka. Tapi kalau ibadah sholat nggak kuat. Kalau kerja macet-macet kuat mereka, ke masjid nggak kuat. Kenapa? Karena ini urusan hati. Perjalanan menuju Allah itu perjalanan hati sebelum fisik, Pak. Saya ulang lagi. Perjalanan menuju Allah itu perjalanan hati sebelum fisik. Maka kalau hati kita kuat, kalau hati kita sehat, maka insya Allah kita akan berjalan menuju Allah dengan ibadah-ibadah. Tapi kalau hati kita sakit, maka kita tidak akan kuat baca Quran. Ya. Coba aja lihat hari-hari kita. Setiap hari buka WA tapi nggak pernah buka Quran. Setiap hari buka Facebook nggak pernah buka Quran. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekali lagi sholat ini menggugurkan beban-beban dosa. Nah, karena saya sengaja menggunakan kata beban. Makanya kalau orang habis sholat itu lebih ringan. Sholat malam coba lebih ringan. Hatinya lebih ringan, makanya jadi sehat, Pak. Karena semua penyakit kalau dalam perspektif agama kita
Itu hati. Makanya apabila hatinya baik, maka seluruh anggota tubuh jadi baik, Pak. Bahasanya kan gitu. Ingatlah di dalam tubuh kalian ada segumpal daging yang apabila dia baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan baik. Bahasanya anggota tubuh, Pak. Berarti fisik ini akan baik. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Ingatlah itu adalah hati. Berarti kalau kita mau menjaga kesehatan kita, maka jaga hati, Pak. Jaga dari sombong, jaga dari gelisah, ya kan? Jaga dari sedih, dari cemas. Nah, sholat itu menghilangkan cemas. Sholat itu membuat orang happy. Maka kalau kita tahu betapa sangat kita membutuhkan sholat, sholat itu nggak jadi beban. Sholat itu jadi kebutuhan kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, 5 salat yang Allah pardukan. Nah, coba bagaimana supaya bisa jadi ngampuni dosa? 5 salat yang Allah pardukan. Siapa yang baik wudunya, nah, wudu, dari wudu itu sudah diperhatikan. Siapa yang baik wudunya, salat pada waktunya, menyempurnakan ruku dan sujudnya dan khusyuknya, maka wajib bagi Allah untuk mengampuninya. Jadi Allah berjanji pasti mengampuninya. Tapi siapa yang tidak melakukan yang tadi, ya wudu sembarangan, sholat sembarangan, rukuk dan sujudnya sembarangan, maka Allah tidak janji untuk mengampuninya. Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau nggak berkehendak Allah tidak akan ampuni. Nah, jadi ternyata hadisnya berbicara tentang dari wudu malah sudah dikondisikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan tadi yang berguguran dosanya kebuang, itu ternyata ada riwayat dari Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad. Suatu hari Nabi keluar di musim dingin dan daun-daun itu berguguran. Lalu Nabi mengambil dahan atau ranting dari pohon itu, tiba-tiba daunnya jatuh juga. Jatuh. Lalu Nabi berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar." Abu Dzar menjawab, "Labbaik ya Rasulullah. Innal 'abdal muslim la yusalli as-salata yuridu biha wajha Allah, fatahafat anhu dzunubuhu kama yatahafat hadzal waraq an hadhihi syajarah." Wahai Abu Dzar, seorang hamba yang muslim yang salat karena Allah, maka berguguran dosanya sebagaimana berguguran daun ini dari pohon ini. Jadi berjatuhan, Pak, beban itu berjatuhan, berguguran seperti itu. Nah, dan silakan dicek, alangkah banyaknya penyakit fisik yang disebabkan oleh penyakit hati, iri, dengki, sombong, itu semua ya, cemas, gelisah. Itu rata-rata yang paling besar menyebabkan datangnya penyakit, Pak. Jadi memang makanan yang kita makan tuh, makanan yang kurang sehat, itu menyebabkan penyakit. Tapi tidak lebih besar, Pak, penyebab penyakit dari makanan. Lebih banyak penyakit itu disebabkan oleh apa yang memakan kita. Saya ulang lagi kalimatnya. Bukan disebabkan oleh yang kita makan, tapi penyakit itu disebabkan oleh apa yang memakan kita. Apa yang memakan kita itu apa ya? Tafsirnya gelisah, cemas, sedih, ya kan? Sombong, iri hati, dengki. Makanya di pengobatan negara maju, di ruangan dokter itu udah biasanya yang menyambutnya psikolog duluan sebelum dokter yang akan menangani penyakit fisiknya. Ditenangkan dulu dia. Sakit apa, Pak? Kata psikolog, sakit ini. Gimana kata dokter? Wah, saya sudah stim segini. Tenang aja, Pak. Kemarin ada yang lebih parah dari Bapak. Sembuh total di sini. Begitu. Jadi ditenangkan dulu. Ya, di Sevilla dekat sini. Saya pernah diundang oleh seorang bapak.
yang sudah puluhan tahun menikah nggak punya anak. Nah akhirnya dia punya anak. Nah akikah anaknya saya yang ceramah. Kebetulan saya datang lebih cepat sebelum warganya datang. Dia cerita tentang anaknya. Saya ini dapat anak Ustadz setelah berapa? 10 tahun atau 15 tahun. Saya udah terapi di Indonesia, tapi nggak berhasil. Berhasilnya saya terapi di Singapura. Terus saya bilang, apa kelebihan Singapura itu terapi penyakit? Sebenarnya dari sisi obat sih nggak jauh beda Ustaz. Cuma di sana pasiennya itu dikondisikan setenang mungkin, nggak boleh stres, dibilang gitu. Jadi kita itu disiapkan dikondisikan sesuai agamanya masing-masing untuk ibadahnya lebih bagus. Itu dikondisikan. Terus rumah sakitnya juga itu ya seperti kita berada di tempat rekreasi, taman. Jadi kenyamanan, ketenangan batin dan pikiran itu yang paling membedakan Ustadz terapinya dibilang. Saya menyimpulkan itu. Kalau dari sisi obat, setelah saya bandingkan sama aja. Cuma penanganan psikologis kejiwaannya itu. Nah, makanya kita lihat kan sesepuh-sesepuh kita ini wajahnya ceria-ceria ini. Dan di lingkungan saya juga orang-orang yang sakit Pak, yang rajin ke masjid, itu saya lihat lebih panjang umurnya dibandingkan dengan yang sakit yang jarang ke masjid itu. Kenapa? Sininya bagus. Ya, maka berguguran dosa-dosanya. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulufan minal lail. Dirikanlah salat pada dua tepi siang dan pada waktu malam. Nah, kenapa? Ini alasannya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Karena kebaikan itu menghapuskan keburukan. Jadi kalau kita dosa Pak, ini bukan anjuran untuk berdosa, dosa. Sholat, satu sholat minimal Pak 10 dosa tergugur. Itu minimal. Karena satu kebaikan itu Pak minimal 10. Subhanallah. Berarti kalau kita banyak sholat, keburukan-keburukan kita itu menjadi terhapus semua. Nah, jadi seperti itulah keutamaan sholat, dia bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk ke poin 26. As-salatu malja'ul mu'min fil kurubat. Salat itu tempat perlindungan orang mukmin di saat kurubat. Kurubat itu di saat sulit. Kurubat itu di saat ada bencana. Jadi tempat berlindung orang mukmin saat dia mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Itu salat. Makanya kalau kita sedang ke masjid, ini kita berarti berada di benteng aman dari ketakutan. Karena manusia itu tabiatnya, ini sudah watak kita, bawaan kita. Manusia itu nalurinya lemah. Manusia itu butuh. Manusia itu butuh perlindungan. Ya. Maka ketika dia sholat, dia sedang pergi ke tempat perlindungan yang paling aman. Saya yakin di sini jamaah semuanya pasti punya masalah, benar nggak? Kelihatan kok dari wajah-wajah kita. Kita loh Pak termasuk yang ngomong ini.
pasti punya masalah, pasti punya kesulitan, pasti punya hajat. Pasti ada yang dicemaskan, dikhawatirkan pasti. Maka saat sholat itu berarti kita mendatangi yang maha kuat. Berarti kita mendatangi yang maha menjaga, yang maha perkasa, yang maha kaya, yang maha memberi, yang maha mendengar, yang maha mengabulkan doa. Nah, coba kalau kita mindset sholatnya seperti ini, Pak. Maka di sini disebutkan, maka sholat itu adalah pertolongan yang paling cepat. Sholat adalah tempat yang paling nyaman bagi hamba, lebih nyaman dari pangkuan ibu untuk anaknya. Coba, anak itu kalau takut larinya ke siapa? Tempat yang paling enak bagi anak itu nyaman ketika duduk di pangkuan siapa? Makanya anak itu kalau cemas langsung meluk ibunya, langsung duduk di tempat di apa namanya pangkuan ibunya. Nah, sholat itu Pak disebutkan di sini askha wa ahna wa aqtab alaihi min hajril ummir raiful hanun. Sholat itu pangkuan yang lebih lembut, lebih menenangkan. Disebut di sini pangkuan, Pak. Daripada pangkuan seorang ibu yang penyayang untuk anaknya. Maka setiap anak yang takut, khawatir, curiga malah dia langsung ke ibunya. Karena pangkuan ibu paling nyaman buat anak. Sholat itu lebih nyaman dari pangkuan seorang ibu untuk anak yang sedang terancam, untuk anak yang sedang takut, untuk anak yang sedang curiga ada sesuatu yang akan menyakitinya. Maka sholat itu adalah pangkuan yang paling nyaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah." Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat penolongmu. Itu kan. Berarti kalau kamu mengalami ketakutan, kecemasan, yang mengalami sulitan, larilah ke pangkuan yang bernama salat. Dia lebih membuat kamu tentram daripada pangkuan ibumu. Maka kalau kita ingin sabar menghadapi kesulitan, sholat. Kalau kita ingin teguh dalam perjuangan, sholat. Makanya fase awal dahulu sholat tahajud itu wajib, lalu diringankan menjadi sunnah bagi kita, tetap wajib bagi Nabi. Dulu awal-awalnya para sahabat itu tiap malam sholat malam wajib, lalu kemudian diringankan menjadi sunnah, tetap bagi Nabi. Itu padahal di awal-awal diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sholat itu yang membuat orang punya kesabaran tingkat tinggi. Di medan tempur, sholat kalau kita takut ada namanya sholat khauf. Sholat khauf, Pak. Ada namanya sendiri itu sholat khauf. Nanti silakan cek gimana tata caranya. Kalau kita ini kan kayak negara mayoritas muslim, tapi nggak ada yang melakukan, apalagi pemimpin yang menganjurkan. Saat kemarau ada sholatnya, sholat apa namanya? Istisqa, ya kan? Ada sholat istisqa, sholat minta hujan namanya. Dan itu nggak ada diperselisihkan, karena dalilnya jelas. Di zaman Nabi juga dilakukan. Ini betapa luar artinya orang dalam keadaan takut sholat. Ada namanya sholat khauf. Sholat khauf itu dari Qur'annya ada, dari hadisnya Nabi, prakteknya Nabi pun ada. Sholat istisqa, prakteknya hadisnya ada. Nah, ini berarti sholat itu dia adalah tempat perlindungan, tempat aman, yang paling aman, tempat perlindungan yang paling kokoh
tempat minta bantuan yang paling cepat adalah salat itu sendiri. Maka dalam hadis Hasan, kana Nabi idza hazzabahu amrun shalla. Nabi kalau punya masalah, Nabi salat. Ya. Saya mau tanya lagi contohnya. Ada nggak salat gerhana? Gerhana saja itu. Biar kita, karena gerhana itu kata Nabi bukanlah karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang, tapi dia ayat dari ayat-ayat kebesaran Allah untuk menakut-nakuti kita. Terjadi gerhana itu. Nah, bagaimana kita bisa tenang, bisa selamat? Bagaimana gerhana itu kemudian selesai? Caranya dengan sholat, kan? Jadi sholat ini bukan sesuatu yang sekedar melaksanakan kewajiban. Dia adalah solusi bagi setiap masalah kita. Nah, kita ini kan banyak masalah, Pak. Masalah kita sendiri, perbaiki dengan sholat. Masalah pasangan kita, masalah anak-anak kita, perbaiki dengan sholat. Kita belum menjadikan sholat untuk itu. Sholat itu sekedar rutinitas, normatif banget gitu. Padahal dia jadi solusi. Jadikanlah sholat itu sebagai penolong. Maka sholat itu, keadaan sholat itu seperti seorang tentara dengan pedangnya. Ya. Hubungan orang mukmin itu, sholat itu seperti hubungan orang kaya dengan kekayaannya. Ya. Hubungan seorang mukmin dengan sholat itu seperti hubungan anak kecil dengan tangis dan hubungan anak kecil yang menangis dengan ibunya. Ya. Sebayangkan itu, Pak. Anak nangis, kapan dia diam? Ibunya. Hati menangis, kapan dia tenang? Dengan sholatnya. Nah gitu. Ya kan? Hati gelisah, kapan kegelisahan hilang? Dengan sholatnya. Ya. Maka sholat ini adalah kekuatan menghadapi musuh. Bayangkan saja bagaimana tentara Hamas itu menghadapi Israel dengan persenjataan yang kalau nggak sholat, kalau nggak hubungannya dengan Allah kuat itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Tapi lihat, karena hubungan mereka begitu kuat dengan Allah, mereka nggak terancam dengan ancaman apapun. Mereka tidak dibahayakan oleh senjata-senjata musuh, Pak. Karena yang ditembaki kan rakyat sipil, Pak. Yang dibom kan rakyat sipil. Tapi pejuang-pejuangnya masih gagah, Pak. Luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih disebutkan, innalil masajid autadan. Sesungguhnya bagi masjid itu, Pak, ada pasak-pasak. Kalau bumi ini pasaknya gunung. Ya kan? Innalil masajid autadan. Masjid itu ada pasak-pasaknya. Hum autaduha. Orang yang rajin ke masjid ini adalah pasak-pasak masjid. Subhanallah. Jadi kita yang sholat ini seperti gunung bagi bumi, Pak. Wah, luar biasa kan? Lahum julasa minal malaikah. Orang-orang yang sholat itu punya teman duduk, yaitu dari malaikat. Fa in ghabu sa'alu anhum. Kalau ahlul masjid itu tiba-tiba dia nggak datang, tuh malaikat nanyain, Pak. Mana si fulan nih? Tumben nggak datang, Pak. Karena tempat yang udah jelas didatangi malaikat itu adalah masjid.
Jadi kalau orang yang biasa ke masjid nggak salat, malaikat nanyain, wa in kanu mardoh. Kalau orang yang biasa ke masjid itu sakit, ditengokin malaikat, Pak. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Kalau orang yang biasa ke masjid itu punya hajat, malaikat bantu, Pak. Jadi ini bukan sekedar mengisi kekosongan waktu. Ya. Jadi kalau kita menjadi ahlus sholat itu adalah pasak masjid. Teman kita malaikat. Kalau kita nggak ada, malaikat nanyain. Ya, kalau kita sakit, malaikat jenguk. Kalau kita punya hajat, malaikat kita bantu. Makanya nanti waktu meninggal dunia, malaikat udah kenal sama kita. Oh, ini disambut nanti, ruhnya disambut naik ke atas. Udah dikenal. Jadi orang-orang yang taat salat itu, Pak, bagi penduduk langit, posisi kita ini seperti bintang bagi kita di langit. Jadi kalau bintang kita di bumi ngelihat bintang di langit tuh bintang-bintang. Nah, bintang di bumi bagi penduduk langit tuh orang-orang sholat. Jadi orang-orang penduduk langit itu pas ngelihat bumi, oh cahayanya terang banget itu. Bintang-bintang. Dan karena mereka dari cahaya, Pak, mereka senang bersahabat dengan orang-orang yang cahayanya bagus. Karena malaikat dari cahaya. Kita bahas satu lagi, udah masuk suruk belum? Enggak, satu lagi ya. Satu lagi. Mudah-mudahan jadi semangat nih salatnya. Ya. As-salatu hibzun wa himayatun. Salat itu penjagaan. Ya, salat itu ada himayah. Kalau himayah itu salat itu pencegahan, penjagaan dan pencegahan. Dan jangan heran karena di Quran ketika Allah memerintahkan salat pakai kata jagalah. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Dalam Al-Quran itu jagalah salat-salat. Jadi Allah tidak hanya menggunakan kata aqimus shalah dalam Quran. Tapi Allah juga menggunakan kata hafizu. Jagalah salat. Nah. Apa maknanya? Kok Allah menggunakan kata hafizu ala salawat, ala salati was salat. Jagalah salat. Apa maknanya? Karena kata jaga itu menunjukkan dua, Pak. Dua hal yang saling menjaga. Jadi kalau orang berperang, ada dua pihak yang berperang. Kalau jagalah, berarti ada dua pihak yang saling menjaga. Jadi kalau Allah mengatakan jagalah sholat, maka Allah akan menjagamu. Makanya kan dalam ayat Quran itu balasan sejenis dengan perbuatan. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku maka aku ingat kamu. Kan gitu. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tepatilah janjimu, akan menepati janjiku pada kalian. Iya kan? Intan surullah yansurkum. Jika kamu bela agama Allah, aku akan bela kau. Maka sama. Hafizu alas salawat. Hafizu alas salawat. Jagalah salat. Maka Allah akan menjagamu. Ini makna yang pertama, Allah akan menjagamu. Makna yang kedua, jagalah salat, maka salat itu akan menjagamu. Subhanallah. Tadi jagalah salat, Allah akan menjagamu. Jagalah salat, salat itu akan mencegahmu. Apa yang dicegah oleh salat? Salat itu akan menjagamu. Apa yang dijaga? Kalau salat kita bagus, Pak, kita akan dijaga dari perbuatan maksiat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salatnya bagus. Maka bukan sekedar salat, salatnya bagus.
Kita pengen, kemarin di awal-awal pertemuan, kita ibaratkan sholat khusyuk itu seperti internet. Kita pakai gadget, kalau internetnya bagus kan kita gampang download, gampang akses, ya kan? Sholat gitu juga, kalau khusyuk kita aksesnya kepada Allah gampang, kuat aksesnya, sehingga bisa apa? Mengakses Allah, mengakses Allah gitu, kira-kira gitu ya. Sudah kita sampaikan. Nah, menjaga apa sholat? Menjaga dari musibah. Kalau menjaga dari maksiat, dalilnya apa? Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat itu akan menjagamu, menjaga apa? Menjaga dari musibah. Apa dalilnya? Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikanlah salat itu sebagai penolong. Jadi kalau kamu salatnya bagus, kamu ditolong dari musibah. Ya. Termasuk salat itu menjagamu dari apa? Dari azab kubur. Dari azab neraka hari kiamat. Maka orang yang sholat berarti dia ada di dalam penjagaan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Pak, man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah. Ini menarik, salat subuh ini kenapa mahal, Pak? Saking mahalnya, Pak, nggak semua orang Allah mudahkan untuk ketemu Allah. Ini prestis. Iya kan? Prestis, berarti kalau kita dibangunkan, Allah tuh pengen ketemu kita. Jadi kalau orang itu susah sholat, Allah nggak kepengen ketemu dia. Bukan karena dia sibuk. Jadi jangan merasa sok sibuk lah, kira-kira gitu. Emang sibukan mana sama Rasulullah? Sibukan mana sama Abu Bakar? Sibukan mana sama Umar? Radhiyallahu anhum ajmain. Kita ini kan cuma ngurus perut kita sama keluarga kita doang. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman ngurus umat, Pak. Tapi sholatnya paling bagus. Gitu. Kata Nabi, hadis riwayat Muslim, man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Berarti yang enggak salat subuh lepas dari jaminan Allah, enggak dijaga sama Allah. Ya. Makanya kenapa orang-orang yang bagus hubungannya, dia tidak akan pernah putus asa menghadapi betapapun kuatnya musuh. Karena musuh enggak salat, saya salat. Saya iman, berarti saya hidup. Musuh itu nggak beriman, mati berarti dia. Gimana? Yang hidup melawan yang mati. Itu, Pak, para pejuang-pejuang kita termasuk yang memerdekakan Indonesia ini, spiritualitasnya sangat luar biasa. Maka pembukaan undang-undang dasar sendiri itu sangat spiritual, Pak, kalau kita baca, ya kan? Nah, dalam hadis disebutkan, apabila kamu keluar dari rumah maka salatlah 2 rakaat. Tamna'anika makhrajas su. Kalau kita salat sebelum keluar rumah 2 rakaat, maka kita akan diselamatkan dari keburukan di luar rumah. Wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'ataini tamna'anik madkhalas su. Kalau kita mau masuk rumah, makanya kenapa kalau bisa, kalau rumahnya dekat, sebelum ke masjid itu sholat sunnahnya di rumah. Kalau rumahnya dekat, makanya manajemen masjid itu dia melihat jamaah yang rutin ke masjid itu didata. Oh ini yang biasa sholat jamaah sipulan. Rumah jamaah yang paling jauh Pak siapa? Kalau habis azan
dia sholat 2 rakaat di masjid di rumahnya, sholat sunnah, dia ke masjid itu butuh berapa waktu? Gitu ya. Butuh berapa? Nanti ditetapkanlah waktu iqamah. Jadi waktu iqamah itu kalau di Timur Tengah itu menitnya itu sangat dilihat dari jamaah rutin. Nah, nanti disepakati, oh kita toleransi sekian. Kenapa tadi? Karena kalau kita keluar dari rumah sholat, maka kita dijamin dari keburukan di luar rumah. Sholat sunnah ba'diyah, Pak. Sholat sunnah ba'diyah itu paling bagus di rumah. Bukan tidak sah di dalam masjid. Sah, Pak. Sholat yang terbaik di masjid itu sholat wajib. Sholat sunnah yang terbaik itu di rumah. Kecuali sholat tahiyatul masjid. Nyambung ya? Bapak silakan cek apa yang saya katakan ini. Ya, silakan cek, tanya sama ustaz-ustaz. Jadi ini bukan wah ini kok baru dengar. Coba cek aja, cari ilmunya coba. Nah, kenapa? Karena sholat di rumah itu perlindungan untuk di rumah, Pak. Sholat mau keluar rumah perlindungan kita. Nah, maka kata Nabi SAW dalam hadis sahih, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah di depanmu. Nah ini orang-orang yang menjaga sholat itu berarti dia mengamalkan hadis jagalah Allah tadi. Allah akan menjaga dia. Orang-orang yang menjaga sholat berarti menjaga Allah, maka kalau dia sedang punya hajat darurat, Allah ada di depannya. Pertolongan itu maksudnya cepat. Nah, bahkan Pak, sholat itu menjaga siapa? Menjaga anak cucu kita. Maka kalau baca surat Al-Kahfi, ketika harta anak yatim yang mau temboknya itu mau hancur, maka Nabi Khidir itu kan membangun tembok itu. Yang Nabi Musa protes itu loh. Tadi kita minta ke warga sini untuk minta makan karena kita lapar, mereka nggak ngasih saking pelitnya. Kenapa kok ada tembok mau hancur justru kau bangun wahai Khidir? Gitu kan? Protes Nabi Musa di surat Al-Kahfi. Kalau hari Jumat kita sunnah baca surah Al-Kahfi. Kata Nabi Khidir, karena di bawah tembok ini ada harta anak yatim. Ya kan? Kalau sampai hancur nih kampung orang-orang pelit ini akan ngambil harta anak yatim ini. Maka aku disuruh Allah untuk membangun tembok ini sampai anak ini besar bisa menjaga hartanya ini. Dan dulu orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Kita tahu sholat itu adalah habitnya orang soleh kan? Nah, makanya Sa'id bin Musayyib berkata kepadanya, la azidanna fi sholati min ajlika raja'an an uhfadha fika. Kata Sa'id bin Musayyib ini kepada putranya, aku akan menambah banyak sholatku demi engkau nak. Aku berharap sholatku ini akan menjadi sebab Allah menjagamu. Maka kalau kita sholatnya bagus, berarti cara kita menjaga anak-anak kita. Jadi ulama mengatakan, sesungguhnya Allah akan menjaga dengan kesalehan seseorang anaknya, cucunya, terus ke bawah Allah akan jaga. Ya. Bahkan, ya, ada riwayat yang mengatakan hewan buas pun akhirnya menjaga kita, bukan mencelakakan kita. Jadi banyak sekali keutamaan. Ya. Jadi ternyata kita membutuhkan sholat. Kita membutuhkan sholat. Ya. Tapi sayang ya kita sholat hanya sekedar masuk neraka kalau nggak sholat. Kamu kalau sholat dapat pahala, hanya sekedar itu. Padahal sholat itu lebih agung dari itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa sholat sunnah itu yang bisa di masjid sebaiknya sholat tahiyatul masjid. Ya. Gimana dengan sholat syuruk Ustadz? Apakah harus di masjid atau bisa di rumah? Kasih. Ya. Tentu kalau sholat syuruk, kalau kita ada di masjid, habis sholat subuh, ya tentu sebaiknya di masjid. Karena bunyi hadisnya itu, siapa yang sholat subuh, kemudian dia beritikaf di masjid, sampai datang waktu syuruk, lalu dia sholat kan. Nah berarti itu, kalau itikafnya di masjid, bagi laki-laki ya di mana? Di masjid. Tapi bagi perempuan yang sholatnya di rumah, sholat syuruknya di mana? Di rumah. Karena sholat syuruk itu paketnya kan, subuh, iktikaf. Maksudnya iktikaf itu, kalau ibu-ibu sholat syuruk ya, habis sholat subuh nggak langsung nyuci piring bu. Ya zikir, baca Quran, sampai datang waktu syuruk, salat dia 2 rakaat. Nah, jadi ya artinya ada pengecualian tahiyatul masjid, diantaranya sholat syuruk tadi. Tapi secara umum, sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah. Karena as-salatu nurun, sholat itu cahaya. Dan ingat, salah satu cara kita menjadikan rumah kita itu adem, malaikat itu ada di situ, setan itu pergi dari rumah kita, adalah ibadah itu sendiri. Bukan, jangan remehkan rumah yang berkah, rumah yang tenang, sakinah, itu rumah yang ada sholat di situ, rumah yang dibacakan Quran di situ. Karena banyak problem-problem rumah tangga, duitnya banyak, sama-sama orang-orang pintar suami istri, berantem terus. Nah, boleh jadi karena tidak ditegakkan ibadah-ibadah di dalam rumah itu. Wallahu a'lam bissawab. Cukup Ustaz. Baik, kalau cukup mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Waktu syuruk sudah masuk, dipersilakan untuk melaksanakan salat isyraq dan kita lanjutkan ramah tamah di sekitar masjid. Terima kasih.